Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Prayda. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah timeline pada perusahaan Zalora, tepatnya bertema timeline perancangan pengembangan Zalora, yang dimana timeline tersebut didasarkan pada rencana anggaran biaya yang telah dibuat pada kelompok sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa pada rencana anggaran biaya terdapat yang pertama itu kebutuhan proyek, itu merupakan sebuah personil, ada developer, project manager, UI UX design, teknisi jaringan, ada quality assurance, system analyst, dan ada operator komputer, manajer kantor. Nah, di sini dapat kita lihat ada durasi proyeknya, dan di sini adalah hitungan biaya rancangan anggaran biaya yang berdasarkan standar Ingindo yang telah termasuk dengan PPN 11%. Oke, langsung saja kita masuk ke timeline-nya. Nah, di sini saya sudah membuka Prisco Project. Di sini saya sudah membuat sebelumnya timeline untuk pengembangan Zalora. Bisa lihat di sini. Oke, dimulai pada tanggal 16 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 16 bulan 11 2023. Nah, di sini saya mengatakan ada 5 summary task yang saya buat di sini. Yang pertama ada initiating, ada planning, ada executing, controlling, and closing. Oke, sini saya akan menjelaskan saja. Pada proses initiating terdapat 3 hari, durasinya ada 3 hari, yang dimana di dalam proses initiating atau summary task dalam initiating itu ada 2 kegiatan, yaitu kick off meeting atau meeting pertama atau meeting pembuka, lalu selanjutnya ada develop project character, lalu selanjutnya masuk ke summary task kedua, yaitu ada planning. Nah, pada planning ini ada 4 kegiatan yang dilakukan pada summary task planning ini. Yang pertama ada design project structure plans, mendesain struktur rencana project, lalu selanjutnya ada develop project, membuat rencana project, lalu selanjutnya ada review project plans, mereview maksudnya mereview project yang telah direncanakan, dan terakhir adalah meeting project plans. Lalu masuk ke summary text yang ketiga, ada executing. Dari executing ini ada 4 tahap kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Di sini ada 300 hari durasinya, di mana pertama adalah analisis sistem, yaitu menganalisis sebuah sistemnya. Lalu selanjutnya diteruskan kepada UI UX design untuk membuat desainnya, tampilannya. Lalu selanjutnya masuk ke develop system, mengembangkan sistem tersebut. Dan terakhir adalah quality test and system, yang dimana tugasnya dilakukan setelah develop selesai, yaitu mengetes apakah sistem yang dibuat atau direncanakan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada controlling. Sama text controlling terdapat 2 kegiatan. Yang pertama itu ada report performance, yang kedua itu ada control change yang dikerjakan selama durasi 30 hari, dan yang terakhir itu ada closing. Kegiatan closing ini ada 3 yang dilakukan dalam kegiatan summary text closing. Yang pertama ada prepare final project, and yang kedua present and meeting final project, and the last project completed atau project selesai. Nah, pada closing ini juga terdapat durasi kerja selama 30 hari, yang dimana itu dibagi masing-masing. Dapat kita lihat di sini, dibagi masing-masing, dan juga tanggalnya sudah dibagi masing-masing sesuai dengan durasi lama pekerjaan setiap kegiatannya. Nah,
Sebelumnya saya juga akan menjelaskan selanjutnya, yaitu apa sih predecessors itu. Nah, predecessors itu adalah dimana maksudnya ini dibuat, arti dari dua ini adalah ketika ketika melakukan pekerjaan atau kegiatan di sini, sebelum melakukan develop project character, maka harus menyelesaikan kick off meeting terlebih dahulu atau kegiatan yang sebelumnya terlebih dahulu. Jadi sama berarti. Jadi pada develop project plans ini baru bisa dilakukan kegiatannya setelah design project structure plans ini selesai, yang dengan durasi 3 hari ini. Sama dengan yang lain juga seperti itu. Nah, di sini kita lihat juga ada dua, adalah nomor 18 dan 19. Ini 18 dan 19. Nah, di sini maksudnya kenapa bisa dua? Maksudnya adalah project completed bisa dikatakan selesai ketika proses closing. Yang pertama itu prepare final project dan present and meeting final project itu selesai. Maka baru bisa dikatakan project complete ini bekerja seperti itu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan secara teks, maka di sini saya akan menjelaskan juga secara singkat tentang ini diagramnya. Nah, untuk garis hitam ini adalah artinya adalah summary, dan yang ungu ini adalah task. Jadi ini adalah summary task sesuai dengan namanya, yaitu sini summary task. Yang pertama itu initiating, dan juga planning juga seperti itu, executing juga seperti itu, controlling juga seperti ini, dan closing juga seperti itu. Jadi garis hitam ini memiliki arti summary, dan ungu ini adalah task. Jadi jika mereka disatuin jadi summary task. Nah, lalu ini adalah garis-garis atau diagram-diagram yang menunjukkan kegiatan-kegiatan atau proses yang dilakukan dalam summary task tersebut. Ya, seperti ini. Panjang dari diagram ini tergantung sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan. Maka semakin panjang durasi waktunya, maka semakin panjang juga untuk diagramnya. Nah, lalu yang terakhir adalah tanda panah ini. Tanda panah ini adalah pengertian visual dari predecessors ini. Predecessors ini, di mana dapat kita lihat lebih jelasnya kegiatan ini dapat dilakukan setelah kegiatan kick-off meeting selesai. Jadi di sini kita lihat kegiatan develop project charter baru dapat dilakukan setelah kick-off meeting itu dilaksanakan, seperti itu. Kita lihat juga seperti itu, sama. Jadi itu adalah semakin lama pengerjaan proyek itu dilakukan, maka semakin lama pula untuk atau maksud saya semakin panjang pula diagram yang dibuat di sini, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.